Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Afifah. Di sini saya akan menjelaskan terkait pendidikan dan nilai sosial budaya pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, topik 2 dan di bagian koneksi antar materi. Pertama, terkait kesimpulan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki siswa agar ia memiliki persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup sehingga mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam pendidikan, guru berperan sebagai penuntun, bukan pemaksa. Oleh karena itu, haruslah diingat bahwa guru memberikan suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya siswa yang terletak di luar kecakapan dan kehendak guru. Siswa sebagai makhluk dan sebagai manusia jelas hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang paling sesuai dengan karakteristik dan budaya masyarakat Indonesia adalah dengan tidak menggunakan paksaan. Oleh karena itu, alat perintah, paksaan dengan hukuman yang biasa dipakai dalam pendidikan zaman dahulu harus diganti dengan sistem pemberian tuntunan untuk menyokong siswa dalam bertumbuh dan berkembang berdasarkan kekuatan kodratnya. Berdasarkan dasar tersebut, Ki Hajar Dewantara mencetuskan sistem among. Kata among berasal dari bahasa Jawa, yaitu momong yang artinya mengasuh. Dalam sistem among, pendidikan tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi siswa agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan lahir dan batinnya. Guru sebagai pamong berperan dalam menuntun, mengasuh, dan membimbing siswa sepanjang waktu dengan penuh kasih sayang agar siswa dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Tujuan dari sistem among adalah membantu siswa untuk menjadi manusia beriman dan bertakwa, merdeka lahir dan batin, berbudi pekerti luhur, cerdas dan berketerampilan, serta sehat jasmani dan rohani. Apa itu budi pekerti? Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga, atau dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Penekanan budi pekerti dalam pendidikan menciptakan pendidikan yang holistik dan juga seimbang. Ki Hajar Dewantara menegaskan, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada kodrat alam maupun kodrat zaman. Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat diartikan bahwa siswa harus dididik menggunakan cara yang sesuai dengan tuntutan berdasarkan kodrat alam, yaitu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, dan kodrat zaman yang berkaitan dengan isi dan irama. Seperti halnya saat ini, cara belajar dan interaksi siswa abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para siswa pertengahan dan akhir abad ke-20. Kodrat alam Indonesia dengan memiliki 2 musim serta bentangan alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang secara dinamis mempengaruhi cara guru menuntun para siswa. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh. Pendidikan dianggap sebagai usaha kebudayaan yang bermaksud memberi bimbingan tumbuhnya jiwa raga siswa agar sesuai kodrat pribadinya untuk tertanamnya karakter. Berikut beberapa contoh kebudayaan di Jawa Barat yang dapat dikontekstualkan dalam pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus diarahkan pada pembentukan karakter bangsa yang sesuai dengan kebudayaan dan kearifan lokal daerah tersebut.
Yang pertama yaitu budaya sabilulungan. Budaya ini menekankan nilai saling mendukung, saling menyayangi, saling membantu, bekerja sama, rasa persaudaraan yang sedemikian erat, dan kebersamaan. Kemudian, budaya someah. Filosofi hidup masyarakat suku Sunda yaitu someah hadekasema, artinya ramah, bersikap baik, menjaga, menjamu, dan membahagiakan setiap tamunya atau setiap orang meskipun belum dikenal. Karakter yang diperoleh dari budaya someah ini yaitu sopan, santun, dan ramah. Kemudian budaya silih asah, silih asih, dan silih asuh. Maju bersama dengan intelektualitas atau silih asah, kekuatan kasih sayang yang senantiasa diciptakan dalam segala bentuk hubungan individu satu sama lain atau silih asih, dan sikap saling mengayomi satu sama lain sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam menciptakan harmonisasi hidup atau silih asuh, yang pada intinya budaya ini mengedepankan nilai kebersamaan. Kemudian tradisi sedekah bumi. Tradisi ini merupakan wujud rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala hasil pertanian. Nilai-nilai karakter yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu religius, nasionalis, toleransi, gotong royong, dan juga bertanggung jawab. Terakhir, tradisi ngaliwet. Ngaliwet yaitu menggelar acara makan bersama. Nilai karakter yang sesuai dengan tradisi ngaliwet adalah sikap kebersamaan, gotong royong, dan saling berbagi. Selanjutnya, refleksi diri terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut beberapa kepercayaan tentang siswa dan pembelajaran sebelum dan sesudah mempelajari topik ini. Sebelum mempelajari topik ini, saya percaya bahwa siswa merupakan objek pembelajaran yang menerima segala pengetahuan dan keterampilan yang diberikan oleh guru tanpa adanya penyesuaian kebutuhan dan karakteristik siswa. Setelah mempelajari topik ini, saya percaya bahwa siswa merupakan subjek, bukan sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran sepenuhnya disesuaikan dengan segala kebutuhan dan karakteristik siswa. Kemudian, sebelum mempelajari topik ini, saya percaya bahwa guru sebagai seseorang yang mentransfer ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada siswa. Namun, setelah mempelajari topik ini, saya yakin bahwa guru sebagai seseorang yang memfasilitasi perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan siswa berdasarkan kekuatan kodrat yang dimilikinya. Kemudian, sebelum mempelajari topik ini, saya percaya bahwa pendidikan hanya berorientasi pada kognitif siswa. Namun setelah mempelajari topik ini, saya percaya bahwa pendidikan berorientasi pada perubahan budi pekerti, yaitu perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Dan terakhir, saya percaya bahwa konteks kebudayaan dan kearifan lokal daerah setempat hanya relevan pada mata pelajaran seni budaya, sedangkan mata pelajaran lain tidak relevan. Namun setelah mempelajari topik ini, saya percaya bahwa konteks kebudayaan dan kearifan lokal daerah setempat sebagai kodrat alam dapat dikontekstualkan dalam setiap mata pelajaran sebagai pendekatan pendidikan karakter. Bahasan terakhir yaitu hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik setiap siswa sebagai kekuatan kodrat yang dimilikinya untuk dijadikan acuan dalam mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kedua, memberikan kebebasan untuk berekspresi, berkreasi, dan berinovasi kepada siswa dalam belajar melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ketiga, mengangkat konteks kebudayaan dan kearifan lokal daerah setempat dalam pembelajaran sebagai bagian dari pendidikan karakter. Keempat, menerapkan budaya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun di sekolah kepada orang yang lebih tua maupun teman sebaya sebagai bagian dari penanaman karakter sopan, santun, dan ramah. Kelima, menggunakan strategi pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, yaitu pembelajaran yang mendorong siswa untuk bisa bekerja sama, bergotong royong, dan bertoleransi dalam proses menyelesaikan suatu
tugas yang diberikan oleh guru. Dan terakhir atau keenam, yaitu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran melalui penggunaan berbagai media pembelajaran digital yang menjawab adanya kodrat zaman. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.